Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya. Materinya tentang teori pertukaran sosial. Langsung saja ke materi. Casper Homans memandang perilaku sosial sebagai pertukaran aktivitas, ternilai ataupun tidak, dan kurang lebih menguntungkan atau mahal bagi dua orang yang saling berinteraksi. Teori pertukaran ini berusaha menjelaskan perilaku sosial dasar berdasarkan imbalan dan biaya. Homans mengakui bahwa sosiologi ilmiah memerlukan kategori dan skema konseptual. Namun, sosiologi ilmiah pun memerlukan serangkaian proposisi tentang hubungan antar kategori. Tanpa proposisi-proposisi tersebut, penjelasan mustahil akan dilakukan karena tidak ada penjelasan tanpa proposisi. Homans tidak menyangkal pandangan Durkheim bahwa sesuatu yang baru dapat muncul dari interaksi. Namun, ia berargumen bahwa hal-hal yang baru muncul tersebut dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip psikologi. Dalam karya teoritisnya, Homans membatasi dirinya pada interaksi sosial sehari-hari. Namun, ia juga sangat percaya bahwa sosiologi yang terbangun dari prinsip-prinsip ini pada akhirnya akan mampu menjelaskan semua perilaku sosial. Homans membuat beberapa proposisi inti pada pertukaran sosial, antara lain yaitu ada proposisi sukses. Proposisi sukses ini menjelaskan bahwa bila setiap perilaku manusia yang mendapat imbalan, maka ia akan mengulangi kembali perilaku tersebut. Proposisi ini berarti bahwa semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan sesuatu jika di masa lalu orang tersebut telah mendapatkan hadiah, manfaat yang berarti bagi dirinya. Selanjutnya, semakin sering orang menerima hadiah yang berguna di masa lalu, maka semakin sering seseorang itu melakukan hal yang sama. Begitu pula jika ia ingin menerima hadiah berupa persetujuan atas tindakannya dengan orang lain, maka ia juga akan sering memberikan perlakuan yang sama bagi orang tersebut. Contohnya, wali kota, jika mereka merasa nyaman dengan posisi yang sudah mereka tempati sekarang, maka wali kota tersebut akan mencalonkan dirinya lagi pada periode selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada proposisi stimulus. Jika pada masa lalu terjadi stimulus tertentu atau serangkaian stimulus
adalah situasi di mana tindakan seseorang diberikan imbalan. Maka, semakin mirip stimulus saat ini dengan stimulus masa lalu, semakin besar kecenderungan orang tersebut mengulangi tindakan yang sama atau yang serupa. Homans tertarik pada proses generalisasi, yaitu kecenderungan untuk memperbanyak perilaku pada situasi serupa. Contohnya yaitu wali kota. Wali kota yang dulunya dihargai, dihormati, lalu sekarang diangkat menjadi seorang gubernur dengan lingkungan yang berbeda. Tetapi gubernur wali kota yang dulunya wali kota ini sekarang menjadi gubernur itu menginginkan hal yang sama seperti yang ia dapatkan ketika ia menjadi seorang wali kota, seperti dihargai dan dihormati, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, proposisi nilai, yaitu meningkatnya imbalan lebih cenderung melahirkan perilaku yang diinginkan. Hukuman adalah tindakan yang bernilai negatif. Meningkatkan hukuman berarti bahwa aktor kurang cenderung menampilkan perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Homans menganggap bahwa hukuman sebagai cara untuk menggiring orang mengubah perilaku mereka. Contohnya anak SD. Ketika kita melakukan sosialisasi, mengajak mereka untuk melakukan kebaikan seperti membuang sampah, tetapi mereka tidak mau melakukan hal yang kita inginkan. Lalu kita beri hukuman mereka agar mereka itu bisa sadar dan mengubah perilaku mereka, bahwa membuang sampah pada tempatnya itu adalah hal baik bagi diri mereka sendiri. Selanjutnya ada posisi kelebihan dan kekurangan. Dalam hal ini, Homans mendefinisikan dua konsep kritis lain, yaitu ongkos dan keuntungan. Ongkos itu didefinisikan sebagai imbalan yang hilang dalam alur tindakan alternatif yang sedang berlangsung. Keuntungan dalam pertukaran sosial dipandang sebagai jumlah imbalan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Jadi saya kurang mengerti tentang proposisi kelebihan dan kekurangan, jadi saya belum bisa memberikan contoh. Kita lanjut aja pada slide yang tentang agresi ujian. Di sini ada proposisi A dan proposisi B. Yang proposisi A itu ketika tindakan seseorang tidak mendapatkan imbalan yang diharapkan atau menerima hukuman yang tidak ia harapkan, ia akan marah. Ia akan cenderung berperilaku agresif dan akibat dari perilaku tersebut menjadi lebih bernilai untuknya. Contohnya yaitu seseorang yang merasa sudah sangat layak menjadi ketua jurusan, tapi ia gagal menempati jabatan tersebut dan justru posisi tersebut jatuh ke tangan orang lain, maka ia akan merasa kecewa dan marah dan akan menilai orang lain yang menempati jabatan tersebut tidak layak karena dianggap tidak sesuai dengan kriteria yang ideal.
yang dia yakini. Lalu proposisi B, ketika tindakan seseorang menerima imbalan yang diharapkan, khususnya imbalan yang lebih besar dari yang diharapkannya atau tidak mendapatkan hukuman yang diharapkannya, ia akan senang. Ia lebih cenderung berperilaku menyenangkan dan hasilnya dari tindakan ini lebih bernilai baginya. Contohnya yaitu jika seseorang mendapatkan hadiah yang diharapkan dan orang lain yang memberikan hadiah itu mendapatkan pujian yang ia harapkan, keduanya akan puas dan lebih mungkin memberi atau menerima hadiah karena hadiah tersebut berharga bagi masing-masing pihak. Lebih seperti itu untuk proposisi agresi pujian. Selanjutnya ada proposisi rasionalitas. Jika proposisi sebelumnya banyak bersandar pada behaviorisme atau perilaku sosial, proposisi rasionalitas secara gamblang menunjukkan pengaruh teori rasional pendekatan Homans. Pada dasarnya, orang menelaah, melakukan kalkulasi atas berbagai tindakan alternatif yang tersedia baginya. Manusia sebagai aktor akan membanding-bandingkan jumlah hadiah dari hasil tindakan yang akan mereka lakukan. Mereka pun akan memperhitungkan kemungkinan hadiah yang benar-benar akan mereka terima. Misalnya, contoh, kita bisa menjadi dosen atau guru. Maka mana yang lebih baik, yang lebih menguntungkan bagi diri kita? Menjadi dosen atau menjadi guru? Kurang lebih seperti itu. Iya, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila PPT-nya memang hanya sedikit dan biasa-biasa saja. Ya, jujur saja saya hanya bisa membuat seperti ini. Mohon maaf atas kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.